Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan demonstrasi percobaan tentang lidah statis. Nah, percobaan kita hari ini adalah menggunakan bejana berhubungan. Ini bejana berhubungan. Kemudian yang kedua, pipa kapiler. Nah, tujuan percobaan hari ini adalah melihat bagaimana sifat zat cair pada masing-masing alat dan bahan yang kita gunakan. Nah, bahan yang kita gunakan karena materi kita adalah lidah statis, maka otomatis zat yang akan kita gunakan adalah wujudnya air. Nah, ini adalah air. Nah, isi dari air ini adalah sebanyak 200 ml. Kemudian kita tambahkan tinta atau pewarna yang lainnya. Kemudian kita aduk. Nah, ini kita aduk. Nah, setelah aduk semuanya dan telah rata, maka percobaan yang pertama yang kita lakukan adalah pada bejana berhubungan. Nah, bejana ini ada 4 buah yang berbeda modelnya, tetapi ketinggiannya sama. Nah, ini sebagai bejana yang pertama, ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, masing-masing dari bejana ini ada yang diameternya berbeda. Nah, untuk mengukur diameternya nanti kita gunakan mikrometer sekrup. Nah, pipa pertama, pipa kedua bentuknya seperti labu, pipa yang ketiga berbentuk spiral, pipa yang keempat lurus tetapi diameternya berbeda. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita mengisi air sebanyak setinggi labu. Nah, kita isi dengan setinggi labu, kemudian kita masukkan airnya menggunakan semprong. Nah, kita isi dulu air yang sudah diisi dengan tinta setinggi labu. Nah, nanti yang kita perhatikan adalah bagaimana gerakan air pada saat dimasukkan ke dalam bejana pertama sampai dengan bejana yang keempat. Kira-kira bagaimana aliran fluidanya. Nah, percobaan nanti ada 2 yang akan kita lakukan. Yang pertama ketika bejana berhubungan ini dalam keadaan mendatar, yang kedua adalah bejana berhubungan ketika dalam posisi miring. Nah, guna atau tujuan dari diisi dengan tinta supaya bisa kita lihat perubahan air yang mengalir secara jelas karena bentuk yang kita gunakan adalah kaca. Nah, ternyata dari percobaan tersebut kita dapat melihat bahwa ketika aliran air pada pipa pertama kemudian mengalir ke pipa yang berbentuk labu, kemudian mengalir kepada pipa yang spiral, dan seterusnya kepada pipa yang keempat dengan bentuk yang lurus. Kita lepaskan dulu semprongnya. Nah, ini dalam posisi mendatar. Nah, ternyata di posisi mendatar ketinggian dari pipa ini adalah sama. Nah, sama, kita ukur ketinggian atau kedalaman masing-masing pipa. Nah, cara mengukur ketinggiannya adalah di bawah garis, di bawah tanda labu ini. Nah, nih kita ukur ketinggiannya, kita perkirakan nah, tingginya adalah sekitar 2 cm.
Nah nih 2 cm. Kemudian yang kedua, percobaan yang kedua adalah dalam posisi bidang miring. Nah ini dalam posisi bidang miring. Nah ini yang posisi bidang miring, kita ambil kemiringannya adalah 45 derajat. Nah ternyata dari keempat bejana ini posisi kedalamannya itu sedikit berbeda. Karena apa? Yang pertama, bentuk dari bejananya masing-masing diameternya berbeda. Nah, percobaan yang ketiga yang akan kita lakukan adalah menggunakan pipa kapiler. Nah, ini adalah pipa kapiler. Kita ambil, ini adalah pipa yang pertama, pipa kedua, pipa ketiga, dan pipa keempat. Nah, teknisnya sama, yaitu dengan mengalirkan aliran air pada pipa pertama. Nanti kita lihat bagaimana aliran air yang mengalir pada masing-masing pipa ini. Nah, untuk kedalamannya kita ukur nanti adalah kedalamannya yaitu hanya 1 cm dari ujung pipa yang paling atas, 1 cm. Nah, kita isi airnya menggunakan air yang sudah diisi tinta tadi. Kemudian Anda lihat bagaimana aliran fluida yang mengalir pada pipa pertama sampai dengan pipa yang keempat. Nah, ini kita lepaskan. Mohon maaf. Nah, ini ketika tidak kita lepaskan semprongnya, ternyata karena diberi tekanan, maka pada aliran pipa ini pasti berbeda ketinggiannya. Kemudian ketika kita lepaskan, ini kita lepaskan, ternyata aliran fluida pada keempat bejana pipa kapiler hasilnya sama. Nah, ini hasilnya sama, yaitu nah ini tadi jaraknya 1 cm, kemudian kita ukur kedalamannya berapa. Kita perkirakan, nah ini kita perkirakan kedalamannya adalah 9,5 cm. Ini 9,5 cm. Nah, ini dalam posisi mendatar. Kemudian kita coba percobaan yang keduanya ketika posisi dalam keadaan bidang miring. Posisi dalam bidang miring. Nah, ternyata pada pipa yang pertama itu lebih pendek. Kemudian pipa yang kedua lebih tinggi sedikit pada pipa pertama. Pipa ketiga lebih tinggi daripada pipa yang kedua. Nah, pipa yang keempat merupakan ketinggian yang paling tinggi ketika pada posisi bidang miring. Nah, inilah percobaan yang kita lakukan menggunakan kit bejana berhubungan. Nah, untuk data tadi sudah disampaikan, cara mengukur diameternya adalah menggunakan mikrometer sekrup. Kita ambil data pertama. Nah, mengukur diameter pipa itu Anda semuanya sudah tahu, yaitu menggunakan mikrometer sekrup. Langkah pertama menggunakan mikrometer sekrup adalah kita harus tahu berapa nilai skala utama dan berapa skala non-use-nya. Nah, untuk skala utama adalah skala yang terpanjang. Nah, untuk skala non-use adalah skala yang terpendek. Nah, itulah Anda semuanya percobaan kita hari ini. Untuk data nanti kita fotokan berapa masing-masing diameter dari percobaan ini.
kegiatan berikutnya adalah Ananda diminta untuk menyimpulkan analisa data dari percobaan bejana berhubungan dan pipa kapiler. Demikian hasil percobaan kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.